Terkadang masih ada di desa yang sudah pernah berjalan ILP tetap masih ada tantangannya, Mbak. Masih ada masyarakat yang kadang belum memahami pentingnya apa itu posyandu. Nah, seperti itu. Terus menganggapnya hanya posyandu itu hanya untuk bayi dan balita saja. Jadi lansia tidak membutuhkan atau mungkin yang paling susah yang usia produktif. Ya, posyandu di LKD tadi dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan kesehatan yang ada di desa. Jadi tidak anggapan hanya posyandu itu hanya untuk bayi balita saja, tapi memang untuk semua siklus hidup yang ada di desa itu, Mbak. Ya. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah grogi karena ada tamu spesial di pagi hari ini. Ada dari promosi kesehatan dan juga ada bidan yang tentunya jauh-jauh ini dari salah satu puskesmas di Kabupaten Purworejo. Buat pendengar Irama FM, selamat pagi, selamat menyimak pagi hari ini. Tentunya obrolan-obrolan santai tapi juga semoga bermakna gitu ya buat pendengar Irama FM di Jumat Sehat. Nah, pendengar Irama FM yang pengen gabung juga bisa banget, silahkan di line telepon, SMS dan WhatsApp-nya. Sebelum lebih dalam lagi, kita kenalan dan kita sapa dulu narasumber kita. Ada dari promosi kesehatan dari Puskesmas Kemiri, Mbak Itsna Masyruha. Betul? Ya, Mbak. Halo. Halo, gimana Mbak Itsna kabarnya? Alhamdulillah baik. Dingin ya, Mbak ya? Dingin ya? Di Kemiri juga dingin juga nggak? Iya. Sama aja ya? Sama. Oke, baik. Di sebelahnya juga sudah duduk di sana ada Mbak Ambar Iswahyuni. Beliau adalah bidan dari Puskesmas Kemiri. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, sehat luar biasa. Asik. Hari ini. Ya. Ini dari Kemiri jauh-jauh pagi-pagi dingin ke sini ya. Iya. Oke, mendengar Irama FM karena sudah hadir dua narasumber kita, dua penjuru kita pagi hari ini yang akan ngomongin desa, lebih tepatnya kegiatan kesehatan di desa. Karena kalau terus-terusan mau ke Purworejo kota kan jauh ya. Iya. Jadi memang semua program kesehatan itu dibentuk dari desa untuk desa dan juga untuk masyarakat Purworejo khususnya gitu. Ini ada New Posyandu yang lebih dekat, lebih berdaya katanya. Wah, boleh juga nih disampaikan mungkin dari Promkes dulu karena ini tugasnya promosi kesehatan ya ke masyarakat ya Mbak Itsna ya. Gimana sih perubahan dan perkembangan posyandu sekarang? Kalau dulu kan banyak perdebatan pasti ya terkait dengan posyandu. Bagaimana dengan kadernya, kemudian peralatannya. Apalagi sekarang sosial media milenial kan sekarang ibu-ibunya balita masih udah banyak banget yang protes ini protes itu. Ini Promkesnya juga pusing ini pastinya. Gimana Mbak perkembangan posyandu sekarang khususnya di desa Kemiri mungkin ya karena bidangnya Mbak Itsna kan dari Puskesmas Kemiri. Monggo. Oke. Jadi kalau kita tahunya awalnya itu posyandu ya untuk ibu balita gitu ya. Nah, dulu sebenarnya awalnya kan posyandu sebagai UKBM. Apa itu? Upaya kesehatan berbasis masyarakat. Tuh. Terus fokusnya ke ibu dan anak. Kalau sekarang itu lebih ke ada 6 SPM desa gitu. Banyak. Iya. Tapi sebelum jadi 6 SPM, mungkin minggu lalu juga sudah dibahas posyandu yang ILP gitu. Iya, ini sebenarnya yang sekarang ini kita masih berjalan posyandu ILP. Untuk yang posyandu 6 SPM atau yang new posyandu ini di Kemiri sendiri belum berjalan. Ya kan di awal posyandu, cerita dari awal ya Mbak ya. Posyandu yang UKBM. Jadi yang melayani untuk ibu dan balita. Kemudian jadi ditransformasi kesehatan jadi posyandu ILP, melayani seluruh siklus hidup. Siklus hidup itu dari ibu hamil, bayi balita, anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, kemudian usia dewasa dan usia lansia, usia lanjut. Kalau dulu pos-posnya itu sendiri-sendiri, ada posyandu remaja, posbindu, posyandu balita, posyandu lansia, ya ada. Nah, kalau sekarang namanya jadi posyandu. Kemudian ada lagi muncul Permendagri nomor berapa ya? Nomor 13 tahun 2024.
Ini yang posyandu baru lagi yang melayani 6 SPM desa. Oke, jadi udah mulai perkembangannya update terus gitu ya. Iya. Nah, kalau masyarakat kenalnya kan posyandu yang melayani lansia, melayani balita. Ini di sini ada terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa. Ini apa ini, Mbak Isna? Posyandu yang tidak hanya fokus ibu dan anak, berarti memang selama ini posyandu juga untuk remaja. Remaja juga ada. Posyandu ya, kalau sekarang. Dulu juga ada sih, Mbak. Kalau dulu yang awal dulu kan sebagai UKBM, kalau sekarang sebagai LKD. Jadi setara seperti RT, RW gitu. Jadi dia bisa mengelola ininya sendiri, anggarannya sendiri seperti itu. Oke, baik. Kalau udah pelayanannya berarti sekarang makin masif dan makin lengkap lagi ya dari tingkat RT RW-nya. Iya, gitu. pekerjaannya lebih banyak. Iya benar. Kemarin minggu lalu juga sudah dijelaskan beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki juga oleh kader posyandu. 25. Nah, Iya. 25. Sedangkan kita tahu persis bahwa kader-kader posyandu ya orang-orang yang di rumah kebanyakan sudah usia 50, kebanyakan sudah sepuh ya dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang PR sekali ini khususnya buat Promkes dan Pubidan. Nah, untuk saat ini posyandu kan ada tadi 6 bidang gitu ya. Nah, itu bidang apa aja? Mungkin Bu Bidan ini yang bisa menjelaskan. Baik Mbak ya, yang kemarin ya untuk posyandu kemarin hanya satu bidang kesehatan saja ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 6 bidang yang meliputi 6 SPM. Yang pertama ada bidang kesehatan sendiri, yang kedua juga ada bidang pendidikan, yang ketiga ada bidang pekerjaan umum, dan yang keempat ada perumahan rakyat, yang keenam ada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau disingkat dengan Tantibrum Linmas, dan yang keenam ada di bidang sosial sendiri. Oke, jadi ada 6 yang bukan hanya kesehatan. Iya. Luas sekali berarti ya. Iya, lebih luas dari yang posyandu, Mbak. Sekarang yang nama sekarang adalah New Posyandu. Oke. Berarti cakupannya tidak hanya kesehatan. Itu nanti kemudian kalau pendidikan, kemudian perumahan rakyat, berarti memang tidak hanya fokus di dinas kesehatan saja. Iya. Tapi kalau kita puskesmas hanya membidangi tentang kesehatan saja. Iya. Oke. Berarti dinas-dinas lain seperti mungkin sosial ini, kemudian perumahan rakyat berarti juga masuk ke dalam New Posyandu untuk bekerja sama bersama dengan puskesmas begitu. Iya. Oke, baik. Nah, gambaran dari kegiatan masing-masing itu tadi kita tahu ada kesehatan dan lain sebagainya. Itu gambarnya nanti gimana? Oh iya Mbak ya. Ini kami ulas satu persatu ya. Boleh. Sebenarnya kami belum melihat sih bagaimana implementasinya. Namun ya ada gambarannya sih dalam berbagai bidang tadi yang saya sebutkan ya. Yang pertama dari bidang kesehatan. Kalau dalam bidang kesehatan ini posyandu dari sejak awal tetap melayani tentang kesehatan. Ya. Pelayanan dasar yang dari awal adalah ibu dan anak, ada penimbangan balita, adanya imunisasi, pemeriksaan kehamilan juga kita laksanakan, dan adanya konseling gizi juga di dalam posyandu tersebut. Ya. Selain itu juga kita dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, Mbak. Ya, adanya screening TBC, jadi kita juga lakukan di dalam posyandu tersebut. Ya, ada deteksi dini stunting ya yang dari kemarin gempar ya tentang stunting. Betul. Iya, terus adanya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau yang dikenal dengan PHBS. Iya. Adanya pengukuran darah dan pemeriksaan screening untuk dewasa dan lansia, tekanan darah, gula dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Terus juga di situ kita juga adanya edukasi kesehatan tentang penyuluhan tentang gizi seimbang. Kita lakukan dengan ibu balitanya sendiri atau ibu bayinya atau ibu hamilnya, juga kita lakukan tentang penyuluhan tentang gizi. Adanya juga pentingnya ASI eksklusif ya. Kadang ada yang simbah-simbah atau lansia yang beranggapan bahwa tidak harus diberikan ASI-nya saja ya, ada tambahannya seperti itu. Karena kelaparan. Jadi kita katanya berikan pentingnya ASI eksklusif ya. Karena baik. untuk usia 0 sampai 6 bulan itu cukup hanya ASI saja, tidak perlu makanan tambahan ya. Jadi bayi itu hanya cukup diberikan ASI saja 0 sampai 6 bulan. Terus adanya juga kita berikan
penyuluhan tentang bahaya merokok nggih, karena sekarang banyak sekali nggih anak-anak sudah baru menginjak SD, SMP sudah merokok nggih. Jadi kita berikan edukasi tentang bahaya rokok. Adanya juga kita memberikan penyuluhan tentang penyakit menular. Selain itu juga dalam kesehatan kita juga memberikan pelayanan yang terintegrasi, Mbak. Integrasi layanan primer atau ILP. Tadi yang disampaikan dari Mbak Isna ya, adanya pelayanan posyandu dari usia dari bayi sampai lansia. Ya, jadi satu, Mbak. Jadi satu tempat yang namanya posyandu ILP yang terintegrasi. Nanti dari pelayanan kita mulai dari bayinya, mulai dari balitanya, mulai dari usia prasekolah, anak sekolah, terus ada juga dari uspronya, usia produktifnya, dan juga dari lansianya kita lakukan di satu tempat. Iya. Itu dalam bidang kesehatan ya, Mbak, ya, untuk gambarannya nggih. Yang kedua dari bidang pendidikan nggih. Gambarannya dalam bidang pendidikan adalah posyandu dapat berperan dalam yang pertama adalah edukasi pentingnya pendidikan, memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Ya. Yang kedua, adanya mendukung akses pendidikan ya, mengidentifikasi anak-anak yang belum sekolah atau putus sekolah dan membantu memfasilitasi akses mereka ke lembaga pendidikan. Seperti itu. Itu untuk gambaran-gambaran yang untuk pendidikan. Kemudian dalam bidang sosial, peran posyandu dalam bidang sosial mencakup yang pertama adalah identifikasi dan pendataan masalah sosialnya. Contohnya mengidentifikasi warga dengan disabilitas, mungkin adanya warga yang disabilitas atau membutuhkan kebutuhan khusus ya. Terus adanya anak yang terlantar, lansia sebatang kara ataupun kelompok rentan lainnya, itu dalam bidang sosial. Itu gambaran-gambaran seperti itu. Yang kedua mungkin adanya bantuan dan rujukan seperti menyalurkan informasi bantuan sosial atau merujuk kasus di dinas sosial terkait. Nah, itu dalam bidang sosial ya. Iya. Untuk dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau Tantirbum Dinmas, itu untuk gambarannya meskipun tidak secara langsung melakukan penegakan hukum ya, Mbak ya. Jadi posyandu dapat berkontribusi pada Tantirbum Dinmas melalui yang pertama penyuluhan dan rehabilitas trauma pasca bencana. Iya. Terus melakukan komunikasi, adanya informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana, dan tidak menutup kemungkinan di semua daerah itu ada resiko terkena bencana ya, ya. Jadi kita memberikan rehabilitasi trauma tentang pasca bencana seperti itu. Baik, untuk pekerjaan umum dalam bidang ini peran posyandu bisa meliputi tentang identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, ya, seperti mendata keluhan atau kebutuhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur dasar seperti jalan desa, adanya sanitasi atau drainase, gitu Mbak. Jadi dalam pekerjaan umum seperti itu gambaran kami, seperti itu. Seperti penyediaan toilet gitu ya? Iya, bisa toilet umum. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perumahan rakyat. Nah, perannya gimana ini? Untuk perumahan rakyat sendiri, mungkin gambarannya ya, untuk posyandu dapat berkontribusi pada bidang perumahan rakyat dengan pendataan kondisi perumahan. Jadi seperti mengidentifikasi rumah yang tidak layak huni atau rumah yang membutuhkan perbaikan, seperti itu, Mbak. Baik. Ini banyak sekali ya yang ditangani sebenarnya. Iya. Jadi lebih banyak, Mbak, nanti daripada posyandu yang kemarin ya. Untuk semoga bisa terlaksana dan kadernya juga tentunya bisa mumpuni gitu ya, bisa mampu untuk melakukannya. Iya, sangat komprehensif ya untuk posyandu yang saat ini, dan ini juga bebannya kader lumayan berat ini. Gimana Mbak Ambar kalau peran kader sendiri yang kemarin aja harus nimbang badan, ya kan, tinggi badan itu saja harus butuh konsentrasi yang tinggi. Nah, ini ditambah lagi, itu gimana Mbak peran kadernya sendiri? Iya betul, Mbak. Ini karena peran kadernya lebih tambah pekerjaan ya, Mbak ya, karena lebih bidangnya lebih banyak lagi. Jadi ya
itu benar akan dibebankan ke kadernya, Mbak. Oke. Tapi itu belum tahu nanti apakah kader kesehatan yang ada sekarang akan mengurusi tentang 6 SPM tadi atau bukan, atau direkrutmen lagi menurut sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing ya, Mbak ya. Sedangkan kami Puskesmas hanya mendampingi di bidang kesehatan seperti yang sudah berjalan sekarang ini. Iya. Oke, terus kalau kader sudah dibebani sebegitu banyaknya, kesejahteraannya gimana? Ada tidak konsentrasi untuk menuju ke sana gitu? Ya, untuk kesejahteraan kader sendiri sebenarnya untuk yang sudah berjalan sih atau dalam yang kita ketahui dalam bidang kesehatan ya Mbak ya, ini insentif kader ini masih berbeda-beda di setiap desanya Mbak. Jadi menurut kemampuan desanya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara insentif desa satu dari desa ke yang lain, itu nggak bisa disamakan Mbak. Menurut kemampuan desa masing-masing. Iya. Mungkin karena dana desa juga beda-beda ya. Iya. Ya tapi kalau ngomong anggaran kan jadi topiknya iya Mbak. lumayan ya gitu semoga ya. Kemudian kalau untuk fokusnya mungkin kalau Purworejo terlalu besar gitu ya, fokus di Puskesmas Kemiri saja. Ini bagaimana kondisi terkait penganggaran di desa Kemiri sendiri? Untuk penganggaran untuk insentif kadernya? Iya betul. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi Mbak. Jadi setiap desa yang memang berbeda-beda untuk jumlahnya. Jadi tidak bisa disamakan antara desa A dan desa B, itu tidak bisa disamakan. Kebetulan untuk wilayah Kemiri sendiri belum ada yang menjalankan posyandu 6 SPM tadi Mbak, yang seperti saya sampaikan itu baru gambaran-gambaran saja. Ya. Terus kami di Puskesmas Kemiri sudah berjalan untuk tahun ini posyandu ILP itu sudah 100% sudah menjalankan posyandu ILP untuk semua siklus hidup. Dari bayi sampai lansia 27 desa sudah melaksanakan semua. Iya. Selain itu juga kita ILP juga kita lakukan di pustu-pustu yang ada di daerah Puskesmas Kemiri. Ada 3 puskesmas pembantu yang sudah berjalan ILP-nya Mbak. Oke, baik. Dan tantangan terbesar ini ke depannya pasti kan juga banyak kendala-kendala yang akan dilalui sebagai LKD saat ini. Kemudian mungkin ada cara mengatasinya dari Bu Bidan apa Mbak Promkes ini? Kalau tantangan tentu ada Mbak ya. Jadi semua itu pasti ada tantangannya nggih. Terkadang masih ada di desa yang sudah pernah berjalan ILP tetap masih ada tantangannya Mbak. Masih ada masyarakat yang kadang belum memahami pentingnya apa itu posyandu. Nah, seperti itu. Terus menganggapnya hanya posyandu itu hanya untuk bayi dan balita saja. Jadi lansia tidak membutuhkan atau seperti, atau mungkin yang paling susah yang usia produktif ya, sih yang sebenarnya. usia produktif Mbak. Mungkin kita sudah membuat inovasi dengan mengundang beberapa kali tetap tidak hadir. Nah, itu menjadi tantangan kami Mbak. Gimana caranya biar di desa itu bisa 100% semua masuk ke sasaran ILP dan bisa masuk ke data gitu. Iya, masuk ke data ya. Jadi kita harus pendekatannya jadi lebih mungkin kita lakukan. Itu yang terakhir itu kita lakukan kunjungan rumah. Jadi iya, terutama untuk lansia yang itu ya Mbak ya, yang tidak bisa berjalan seperti itu kita lakukan kunjungan rumah. Terus mungkin ada yang disabilitas, ada dan kebutuhan khusus, kita lakukan kunjungan rumah. Sebisa mungkin kita biar di desa itu 100% semua terlayani Mbak untuk ILP-nya. Iya. Betul. Apalagi usia produktif sibuk bekerja. Iya. Dari pagi sampai sore. Kapan ketemunya? Iya. Ketika kita sudah mengalah waktunya, tetap aja nggak datang. Misalnya habis Jumatan itu pada kabur gitu. Iya. Terus kalau malam-malam juga udah tidur. Jadi ya kita sebisa mungkin gimana cara pendekatannya, entah gitu nanti kita lakukan kunjungan di sore hari setelah pulang kerja atau pulang sekolah, karena kemungkinan kalau siang kan tidak ada di rumah ya, karena ada yang bekerja, ada yang sekolah pulang sore. Jadi kita dengan kader itu melakukan kunjungan setelah pelayanan ILP, kita datang ke rumah yang menjadi sasaran tadi gitu Mbak. Oke, beban kerjanya berarti makin-makin. Iya. Betul. Apalagi kalau besok ternyata yang kader kesehatan itu juga kader yang 6 SPM tadi. Lebih berat. Iya. Susah lagi ya. Iya. Ini tolong mohon untuk anggarannya bisa dilihat Amin, ya. Karena itu pekerjaannya kesejahteraan. makin 6 kali lipat berarti kan. Iya. Dan itu apalagi tadi ada perumahan.
terkait dengan rumah, kemudian sanitasi dan lain sebagainya, itu mau tidak mau harus kunjungan rumah, ya kan? Satu Iya, persatu betul, harus Mbak. diteliti. Waduh. Tapi semoga lah ya, semoga kadernya juga makin mumpuni, makin mampu, dan juga Bu Bidan, Bu Promkes ini juga yang mendampingi pasti. Satu kecamatan, berarti untuk desa di Kemiri sendiri ada berapa desa? Ada 27 desa, Mbak. 20. Untuk Kemiri ada 40 desa. Oh, 40. Iya, tapi kan ada 2 puskesmas. Untuk Oke. wilayah Winong, Puskesmas Winong Kemiri dan Puskesmas Kemiri. Untuk Puskesmas Kemiri sendiri ada 27 desa. Oke. Untuk posyandunya ada 92 posyandu. Jumlah kadernya ada 780-an Wow. yang kesehatan. Ya. Iya, itu hanya yang kesehatan saja, Mbak. Jadi kelilingnya 27 desa ke 90 posyandu. Iya. 92 posyandu. Itu berarti satu desa kira-kira punya 3 sampai 4 posyandu. Ada yang 1 sampai paling banyak 8 pos. 8 posyandu. Iya. Oke, jadi ini harus dipertimbangkan juga ya. Dari 700 kader ini semoga semuanya bisa mumpuni, bisa mencakup semuanya, dan juga kesejahteraannya itu yang paling penting, supaya selain mereka orang-orang pendekatannya kepada seperti yang tadi disampaikan produktif gitu, usia produktif juga bisa makin lebih dekat lagi. Oke deh, itu tadi tantangannya. Nah, dari apa yang kita obrolin udah panjang lebar ini seputar posyandu. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil nih Bu Bidan atau Mbak Isna, monggo. Jadi kan untuk posyandu yang new posyandu ini, posyandu sendiri mengalami tiga fase, ya 3 fase. Dari yang fase untuk melayani hanya ibu dan balita, kemudian melayani yang seluruh siklus hidup, kemudian sekarang yang 6 SPM tadi, ya. Terus sekarang posyandu itu kalau yang dulu cuma nerimo aja gitu, ternyata sekarang posyandu sebagai LKD ini dia diberikan dijadikan sebagai mitra desa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Kemudian yang terakhir ini adalah peran serta dari lintas sektor ya. Peran serta dari lintas sektor ini sangat penting untuk mewujudkan besok new posyandu itu yang seperti apa, akan berjalan seperti apa. Oke, betul. Ternyata data dari posyandu sendiri itu sangat penting ya bagi desa khususnya. Kemudian juga pasti sampai ke tingkat kecamatan, dan pada akhirnya ujungnya adalah tingkat kabupaten juga sangat membutuhkan. Iya kan? Iya. Jadi monggo untuk perhatiannya diperhatikan lagi gitu ya. Karena dulu kan ya wes lah, yang penting pangkat posyandu ya wes lah gitu ya. Iya. Kalau sekarang memang Betul. sangat penting perannya, mau tidak mau menjadi, tadi disampaikan Mbak Isna, adalah mitra gitu ya. Berarti kan setara harusnya. Oke deh, setuju banget ini. Nah, kalau untuk terakhir, gimana harapan dari puskesmas, khususnya puskesmas Kemiri terhadap pelaksanaan posyandu ke depannya, terutama new posyandu ini yang didengar saja udah 6 gitu ya. Mbak Ambar mungkin? Oh ya, yaitu untuk harapan kami ya dari Puskesmas Kemiri, yang harapan kami itu posyandu yang sudah berjalan ini menjadi lebih baik lagi, Mbak ya. Untuk seluruh warga masyarakat dapat bermanfaat posyandu di wilayahnya masing-masing, contohnya untuk screening kesehatannya ya, Mbak ya. Kami juga berharap posyandu di LKD tadi dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan kesehatan yang ada di desa. Jadi tidak anggapan hanya posyandu itu hanya untuk bayi balita saja, tapi memang untuk semua siklus hidup yang ada di desa itu, Mbak. Ya, itu harapan kami. Jadi semua bisa lebih meningkat lagi kesadaran tentang kesehatannya. Ya. Jadi untuk pada akhirnya pada new posyandu terutama di bidang kesehatan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan yang lebih mandiri lagi. Jadi tidak harus kita kunjungi. Sudah sadar bahwa itu ada jadwal posyandu, itu masyarakat sudah sadar, oh kita harus berangkat untuk posyandu karena itu untuk untuk kesehatan kita juga. Nah, itu harapan kami seperti itu, Mbak. Jadi tidak membebankan kader. Ben kora mangkatnya juga dikunjungi aja seperti itu. Jadi biar lebih masyarakat itu lebih sadar lagi. Oh iya, ini jadwalnya posyandu, kita harus berangkat. Nah, lebih sadar seperti itu. Dan tujuan kami jadi harapan kami nanti setelah adanya new posyandu tadi, masyarakat juga bisa lebih sehat dan lebih mandiri juga seperti yang tadi sampaikan.
Jadi dengan adanya pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif tadi yang disampaikan Mbak Isna, adanya lintas sektoral yang sangat dibutuhkan kami untuk mendukung majunya adanya posyandu New Posyandu tadi, Mbak. Iya. Baik, semoga harapannya tercapai dan Amin. semoga jalannya dipermudah ya. Iya. Yang paling utama ya kita harapan kami ya untuk kadernya juga kesejahteraannya diperhatikan itu, Mbak. Yang karena memang tanpa kader ya tidak bisa berjalan itu, Mbak. Karena pekerjaannya juga semakin berat ya, kesejahteraannya semoga bisa diperhatikan lebih lagi gitu. Baik. Iya. Karena sudah pekerjaannya berat, jadi monggo masyarakat ya, silahkan juga untuk tolong bisa kerjasamanya gitu. Iya, ya betul, kan? Mbak. Iya. Udah waktunya tadi disampaikan Mbak Ambar kesadarannya. Iya. Gitu ya. Amin. Semoga makin baik, makin sehat Purworejo khususnya dan juga Amin. ini Bu Bidan Promkes yang Promkes berarti di puskesmas ada berapa ya? 1, 2, 3? Kebetulan di Kemiri 1, tapi dibantu banyak Bu Bidan. Di Kemiri 1 dengan bantuan Bu Bidan yang mungkin 20? 23. 23 Iya. harus mengurus 27. Masih minus berapa itu ya? Jadi monggo untuk masyarakatnya kesadarannya tadi diharapkan oleh Mbak Ambar supaya bisa datang dengan sukarela, Iya. datang mempermudah. Jadi kita saling bersinergi gitu Iya. ya, baik kader dan juga Masyarakatnya. Iya. Oke, semoga makin jelas, makin terang, makin bisa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mbak Ambar terima kasih, Mbak Isna terima kasih banyak. Sama-sama. Buat Kemiri juga Puskesmas Kemiri, semoga makin lancar urusannya dan juga Amin. makin disehatkan warga masyarakatnya. Amin. Gitu Amin. ya. Masyarakat terima kasih, pendengar setia Irama FM terima kasih. Sampai jumpa Jumat depan, Jumat sehat tentunya dengan pembahasan apa lagi kita tunggu saja besok. Saya Rizky Amelia bersama Mbak Isna dan Mbak Amar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.